hapuskan HAM-nya. Makanya saya nggak pernah bicara soal Prabowo. Coba perhatikan, dari awal saya nggak pernah. Tapi saya bicara keras soal Gibran. Kenapa? Saya langsung bicara dengan Pak Rosan ya. Saya tuh kalau bicara nggak pernah di belakang, langsung ketemu orangnya gitu. Saya bilang Pak Rosan, ini sih sebenarnya janjiannya itu dengan istana. Oh nanti setelah 2 tahun, baru kemudian Pak Prabowo turun akan digantikan Gibran. Aku jawab, emang bakal hidup Prabowo 2 tahun? Kalau gue jadi Gibran, gue matiin. Cepat dia jadi presidennya. Prabowo direncanakan hanya berkuasa 2 tahun, lalu diganti oleh Gibran. Kesepakatan jahat apa lagi? Ini pantas saja. Lurah Konoha mati-matian kampanye, Lurah Konoha mati-matian bagi-bagi sembako di pinggir jalan. Ternyata ada niat jahat ingin menjadikan si Samsul menjadi presiden setelah 2 tahun Prabowo berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesiana Radio. Para sobat, ada bocoran Rosan, Ketua TKN 02 ke KONI, Ibu KONI, pengamat militer, seorang dosen. Pak Rosan mengatakan bahwa istana artinya Lurah Konoha dan Kertanegara artinya rumah dari Prabowo Subianto bikin perjanjian bahwa nanti Prabowo hanya berkuasa selama 2 tahun lalu diganti oleh Gibran. Bayangkan para sobat, negara Indonesia yang kita cinta ini ternyata dibuat main-mainan oleh 2 orang ini. Menurut Ibu KONI. Padahal kita tahu sama-sama para sobat, bagaimana Gibran bisa menjadi wakil presiden dengan menabrak konstitusi. Bahkan sang pamanda yang membantu si Samsul menjadi bakal calon wakil presiden ketika itu telah dijatuhi, bahkan dipecat dari kedudukannya sebagai ketua MK. Bahkan si Samsul juga digelari anak haram konstitusi. Dan yang terakhir, beberapa hari yang lalu ketua KPU juga dianggap melanggar, bahkan diberi peringatan keras. Yang terakhir, lagi-lagi gara-gara si Samsul ini menerima, ya KPU menerima pendaftaran si Samsul ini, walau peraturan KPU ketika itu bahwa calon presiden, calon wakil presiden minimal berusia 40 tahun. Dan lagi-lagi KPU disidang oleh DKPP dan dijatuhi hukuman peringatan keras terakhir. Gara-gara siapa ya? Sama. Gara-gara si Samsul ini, orang kayak gini kok mau menjadi presiden, son? Benar-benar Indonesia akan hancur lebur ketika si Samsul ini menjadi presiden. Lah bapaknya saja jadi presiden sudah menyusahkan banyak orang. Hutang menggunung. Pro konglomerat. Pro cukang-cukang oligarki. Pro TKA Cina. Hancur-hancur. Kita harus cegah semuanya. Jangan sampai 02 bisa menang. Hapuskan HAM-nya. Makanya saya nggak pernah bicara soal Prabowo. Coba perhatikan, dari awal saya nggak pernah. Tapi saya bicara keras soal Gibran. Kenapa? Saya langsung bicara dengan Pak Rosan ya. Saya tuh kalau bicara nggak pernah di belakang, langsung ketemu orangnya gitu. Saya bilang Pak Rosan, ini gimana sih sebenarnya janjiannya itu dengan istana? Oh nanti setelah 2 tahun, baru kemudian Pak Prabowo turun akan digantikan Gibran. Aku jawab, emang bakal hidup Prabowo 2 tahun? Kalau gue jadi Gibran, gue matiin. Para sobat, isu tentang Prabowo yang tak akan menjabat presiden sampai 5 tahun sudah banyak terdengar. Isu spekulasi bahwa Gibran akan segera menggantikan Prabowo jika menjadi presiden sangat santer. Ternyata ada kesepakatan sangat jahat yang akan mengorbankan rakyat Indonesia, mengorbankan negara tercinta ini. Di mana menurut Ibu KONI ini ada kesepakatan jahat, kesepakatan antara Kertanegara dan istana, di mana Prabowo hanya berkuasa 2 tahun menjadi presiden, lalu digantikan oleh si Samsul ini. Pantas saja, sekali lagi pantas saja, bapaknya si Samsul ini kesana kemari, teriak-teriak katanya netral, saya tidak berkampanye, tapi prakteknya bagaimana APBN ini, APBN yang seharusnya untuk seluruh rakyat Indonesia akan dipakai, bahkan telah dipakai untuk bansos. Dan anehnya bansos itu seringkali disebarkan di pinggir jalan. Jelas datanya nggak jelas. Yang penting
berkampanye untuk anaknya si Samsul ini. Jelas, bahkan Ibu Koni dengan sangat ekstrimnya mengatakan, yakin Gibran mau menunggu 2 tahun untuk menjadi presiden. Jangan-jangan ada kejadian yang luar biasa. Jangan-jangan, mohon maaf, Prabowo bisa tanda petik dimatikan. Apa yang terjadi nanti, kekhawatiran Ibu Koni ini patut kita waspadai. Sekali lagi, jangan sampai 02 menjadi presiden. Sangat berbahaya karena anaknya Lurah Kurwa ini, kita tahu bagaimana bapaknya si Samsul ini begitu jahatnya. Apapun dilakukan demi anaknya menjadi wakil presiden dan nantinya demi anaknya menjadi presiden. Konstitusi saja diobrak-abrik, bayangkan. Cepat dia jadi presidennya. Jadi maksud saya itu kita logik lah. Nah, kenapa saya mesti ngomong ini? Kita harus gambarkan ya, kalau tiba-tiba Gibran jadi pemimpin. Pemimpin itu harus punya 12 nilai kepemimpinan. Dia jujur, transparan, menjunjung tinggi prinsip moral dan etika. Kalau mulainya saja sudah ramai begini, tidak bermoral, tidak bawa etika, gimana saya bisa taruh kepercayaan itu di sana? Memiliki visi yang jelas untuk masa depan, mengkomunikasikan kepada publik, bukan nyari-nyari Pak Mahfud di mana. Ibu Koni kejauhan kalau ngomongin si Samsul ini soal 12 kepemimpinan. Ya, terlalu jauh Bu, kaduhan ngomong kepemimpinan atau leadership dengan si Samsul ini. Ya bayangkan saja, seorang wakil presiden, calon wakil presiden, pengetahuannya nol putul, pengetahuannya nol. Si Samsul inilah orangnya yang pernah mengatakan dan menyuruh ibu-ibu hamil untuk minum asam sulfat. Bayangkan. Nah, kalau ini dilakukan oleh ibu-ibu hamil di Indonesia, apa tidak terjadi pembunuhan massal, Samsul? Apakah kau ingin ibu-ibu hamil di Indonesia itu mati bayinya, mati ibunya? Gitu. Memahami kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat yang berempati pada rakyatnya. Mampu untuk menganalisis situasi, mampu bagaimana dia bisa beradaptasi pada sesuatu yang terjadi, dan bagaimana keterampilan komunikasi itu harus ada. Gak bisa kita punya pemimpin yang bicaranya sangat terbatas, ya nggak tahu, tanya aja. Sekalinya ngomong salah. Nah, kemudian bagaimana membangun memelihara kemitraan internasional dan domestik. Bagaimana dia membangun kemitraan internasional yang domestik aja dia tidak bisa mampu bangun gitu. Bagaimana menghadapi tantangan dan kritik yang harusnya sebenarnya diterima karena untuk kebaikan bangsa ini. Bagaimana berpikir strategis, mengakui keberagaman. Jadi ada pendapat akademik yang berbeda, itu bukan serangan, tetapi sebuah masukan harusnya dia pelajari dan bertanggung jawab kepada rakyatnya dengan melakukan keterbukaan. Kalau ada kesalahan dia mampu dan mengakui apa kesalahannya. Jadi dia tidak boleh, siapapun pemimpin itu tidak boleh menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi dan Himbauan untuk rakyat Indonesia yang ada rencana mau memilih 02 ketika Pilpres nanti, mohon dibatalkan. Sangat berbahaya apabila 02 menjadi presiden. Ada kesepakatan jahat antara Kertanegara dan Istana. 08 atau Prabowo hanya akan berkuasa selama 2 tahun lalu diganti oleh si Samsul ini. Pertanyaannya adalah, apakah si Samsul yang hanya berpengalaman wali kota selama 2 tahun, itu pun hanya menguasai 5 kecamatan, lalu tiba-tiba menjadi Presiden Republik Indonesia, apa nggak hancur? Apa nggak hancur negara Indonesia yang dibangun oleh darah para syuhada? Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.